Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kita baru sampai seperempatnya. Bagaimana perasaan Pak? Ya, alhamdulillah, insya Allah lah. Lulus. Masih semangat? Hah? Lepas. Masya Allah, ini jamaah kita Pak Haji luar biasa. Ini salah satu. Masya Allah. Juara kaji, juara kedua. Iya katilu. Masya Allah. Tadi mah kapan lah kita. Kumaha perawasan Pak Haji? Alhamdulillah. Mohon. Tenyangki tiasa sumpi kanu tempat mulianya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana baginda Rasulullah SAW dahulu belum ada tetes sehat. Beliau berholwat di sini. Masya Allah. Ini jabah gua airnya ada di sebelah sana Pak. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini? Ibu Nunung. Oh, Ibu Nunung berapa kali datang ke sini? Yang pertama. Aduh, jadi belum tahu ya. Oh. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Berapa kali ke sini datang? Namayan Pak Ustaz. Oh, Namayan. Aduh. Jadi Namayan. Kiat. Oh, amin. Ikan mobil mewah di dia mah dianggot taksi. Mana nih kalau boleh tahu? Ke atas Ustaz. Oh. Doain lancar. Amin. Bapak Ibu masih semangat? Masya Allah, luar biasa. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan mencoba untuk mengunjungi salah satu tempat yang bersejarah, yaitu Gua Hiro. Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW resmi menerima wahyu untuk yang pertama kali pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah. Saat itu Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Wahyu pertama tersebut diturunkan di sebuah tempat, yaitu Gua Hiro. Gua Hiro melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam surat tersebut terdapat perintah untuk membaca. Saat itu Rasulullah SAW menjawab bahwa aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mengulanginya hingga yang ketiga kali, sebagaimana lafaz pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Selepas itu tubuh Rasulullah SAW menggigil, lalu pulang ke rumah dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Lalu apa makna dari ayat Al-Quran yang sebagai wahyu pertama Rasulullah? Surat Al-Alaq dari ayat 1-5 yang diturunkan di Gua Hiro sebagai pertanda kenabian Nabi Muhammad SAW memiliki makna yang sangat penting di dalamnya. Ayat pertama merupakan perintah kita untuk membaca. Beberapa ulama menafsirkan bahwa yang dimaksudkan di situ adalah bukan hanya membaca tulisan, tetapi sebagai bagian dari membaca keadaan yang ditemui, menyampaikan ilmu, menelaah, mendalami, maupun meneliti. Ayat kedua mengajarkan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan setiap aktivitas. Bisa diawali dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan ucapan hamdalah. Lalu ayat ketiga sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu yang telah diberikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, dan Rasul menjadi tauladan untuk kita. Surat Al-Alaq memerintahkan untuk membaca. Dalam hal ini memberikan makna bahwa ilmu itu sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena dengan ilmu derajat kita menjadi lebih mulia. Ilmu tersebut dapat berupa ilmu agama maupun ilmu lain yang memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk sesama. Gua Hiro sebagai tempat bersejarah bagi umat Islam. Gua Hiro ini memiliki sebuah tempat yang sangat luar biasa. Gua Hiro sendiri terletak di sebuah gunung Jabal Nur yang lokasinya berjarak sekitar 4 km ke arah timur laut Masjidil Haram. Gua Hiro merupakan sebuah lorong tersembunyi dan sebagai tempat Nabi Muhammad SAW menyendiri. Kini Gua Hiro menjadi salah satu tempat yang kerap dikunjungi oleh para jemaah haji atau umroh. Karena lokasi Gua Hiro yang berada di atas gunung Jabal Nur, maka bagi kamu yang ingin berkunjung haruslah mempersiapkan stamina yang cukup kuat. Mengapa demikian? Karena jalur pendakian terbilang cukup panjang, yaitu 645 meter dengan tinggi gunung 281 meter. Kurang lebih kamu akan melewati 1000 anak tangga untuk bisa sampai di sebuah goa terpencil di gunung tersebut. Lalu seperti apa kondisi dan penampakan dari Gua Hiro tersebut? Melihat dari kondisi gunung Jabal Nur yang terletak di kawasan Arab Saudi dengan iklim panas, tentunya kondisi lingkungannya juga mendukung. Gua tersebut bisa dikatakan sebagai gunung yang penuh dengan batu. Sepanjang jalan ke arah gua berupa pemandangan bebatuan, mulai dari batu kerikil hingga batu berukuran besar. Gua Hiro merupakan gua yang sangat sempit, mungkin di dalamnya hanya bisa ditempati oleh 3 orang saja.
Di bawah gua terdapat batu besar seperti kubah. Beberapa ahli menyebutnya sebagai kubah Jibril alaihi salam. Seperti itulah kondisi Gua Hiro yang menjadi tempat Rasulullah mengasingkan diri dan merasakan kedamaian. Gua Hiro menjadi salah satu tempat yang favorit untuk dikunjungi ketika kamu dengan beribadah haji atau umroh. Kondisi di kanan dan kiri jalan terlihat banyak berjualan makanan, air kemasan maupun air minuman yang dingin kepada para peziarah, sehingga hal tersebut bisa menjadi obat bagi kamu yang kelelahan saat mendaki Gunung Jabal Nur. Ketika sudah sampai puncak, kamu akan dimanjakan dengan pemandangan kota Mekah yang indah dan terlihat jelas. Tentunya kondisi sekarang ini berbeda dengan yang Nabi Muhammad SAW lihat dahulu. Dahulu hanya berupa bentang yang terbuka, sedangkan sekarang kota Mekah terlihat megah dan banyaknya bangunan tinggi yang berdiri di sekitarnya. Itu dia mengenai Gua Hiro dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Tentunya sebagai umat muslim kita hendak mempelajari dan memahami maksud dan tujuan dari peristiwa atau tempat bersejarah umat Islam ini. Bagi kamu yang ingin berkunjung ke Mekah, jangan lupa ya untuk mampir di Gua Hiro. Itu pun kalau fisik kamu kuat. Terima kasih. Alhamdulillah nyampe juga. Subhanallah. Bagaimana perasaan Bapak bisa nyampe ke sini? Alhamdulillah, Pak Ustaz, saya tadinya ragu untuk berangkat sih, tapi Allah menghendaki harus nyampe Ini ke atas. tinggi sekali ya Pak ya? Alhamdulillah. Lihat tuh di bawah tuh. Kurang lebih Tuh 1 lihat. kilo. Katanya. Iya, lebih Waduh. tuh dong tuh lihat. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah jadi Bapak ini bersyukur kepada bisa Allah. sampai ke Jabal Nur, bisa sampai ke Gua Hiro. Alhamdulillah. Mudah-mudahan membawa keberkahan ya Pak ya. Amin, amin, Anak Allah, cucu ya Bapak Rabbal bisa berziarah ke sini. Amin ya Allah. Mudah-mudahan saya sama keluarga bisa berangkat ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Terima kasih. Ketika jamaah haji atau umroh berkunjung ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, maka mereka akan mendedikasikan badannya, tubuhnya untuk ziarah ke salah satu gunung yang sangat luar biasa, sangat bersejarah, di mana di sini terdapat salah satu Gua Hiro. Mudah-mudahan dengan datangnya kita berziarah ke Jabal Nur ini mendapatkan keberkahan.
baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Allah ya Rasulullah, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam